Apakah sudah? Ngeri banget tadi. Wah, gapir. Oh, udah kelihatan nggak? Ya udah. Oke. Masya Allah. Oke. Wah, Ini ya, ini luar disclaimer biasa. dulu guys. Ini Ini sebenarnya, pengalaman ya. nah ini disclaimer saya sebenarnya buatnya dari kemarin, cuman karena semalam itu kan kegiatan, terus saya kayak ketiduran gitu. Jadi saya kayak buatnya baru pagi dan ini kayak agak setengah gitu. Paling setengahnya kayak saya Oke, ngomong lah gitu. Oke, baiklah. Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kali ini saya akan membawakan kultum yang sekaligus sebenarnya ini apa ya, kultum tapi berkedok curhat juga sih sebenarnya. Jadi kultum itu berjudul Hikmah Gap Year ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Oke, kalau kita next. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, em, saya berasal dari sebentar. Ini kalian kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan. aman-aman. Oke. Jadi perkenalkan saya Rizky Labubun dan saya asalnya tuh dari Tua, Maluku Tenggara. Jadi saya berasal dari wilayah Indonesia Timur dan kalau kalian kenal Maluku itu kan biasanya identik dengan Ambon, terus kayak kalau Maluku Utara kayak Halmahera, terus Banda gitu ya. Nah, kalau saya ini saya hampir berdekatan dengan Ambon tapi apa ya, dia daerahnya lebih kecil gitu. Jadi ketika Ambon itu adalah sebuah kota metropolitan di mana dia memiliki segala hal yang karena ya ibu kota Maluku. Jadi kayak ya semuanya ada gitu. Kayak bioskop ada, mall ada banyak gitu. Sedangkan daerah saya ini tuh kayak kecil banget secara wilayah. Tapi secara apa ya, sumber daya alamnya itu bahkan saya bisa bilang bisa inilah bersaing lah dengan daerah-daerah lain gitu. Karena ya ketika kalian lihat beberapa ini ya kayak ya yang saya foto ini foto beneran guys, bukan dari Google guys. Eh, Ya secara pariwisatanya bagus, walaupun secara infrastruktur dan pembangunan itu tidak terlalu ini. Dan FYI saya sudah hampir menginjak 20 tahun dan ya tahun ini 20, jadi saya sudah gap year kurang lebih 2 tahun. Oh ya, dan fun fact untuk daerah saya itu bahkan kita mempunyai pasir terhalus di Asia. Dan ini bahkan pernah sempat di dunia juga, cuman kalau sekarang mungkin peringkatnya sudah peringkat kedua gitu ini pasirnya melalui. Oke, seperti itu guys. Dan ketika saya selama SMA itu saya meraih banyak sekali prestasi gitu. Saya pernah ikut OSN, saya pernah ikut lomba, saya juara pernah lomba keagamaan kayak lomba azan, lomba tilawah. Saya bahkan pernah ikut MTQ juga, MTQ kecamatan mewakili kampung saya. Terus saya pernah ikut saya pernah apa ya? Saya ya diundang lah di banyak inilah kalau MTQ ya, kalau tilawah gitu. Terus saya juga alhamdulillah saya beberapa kali juara di bidang videografi karena saya dari kecil memang saya sudah punya ketertarikan ke bidang videografi gitu. Ya, jadi saya alhamdulillah waktu itu juara nasional bahkan juara tingkat wilayah juga, tingkat Maluku, tingkat kota juga saya juara gitu. Oke. Nah, ketika sejak kelas 10 tuh saya sudah kayak mewanti-wanti gitu, kayak saya sudah memikirkan kayak, ya saya nanti kuliahnya di mana ya, atau saya kerja atau gimana gitu. Nah, ketika saya berpikiran untuk kuliah di awal-awal kelas 10 gitu, saya sudah riset gitu di banyak kampus. Jadi saya kayak memetakan banyak sekali kampus, lalu saya kayak riset jurusannya kira-kira apa nih gitu yang cocok buat saya. Karena saya orangnya saya cukup suka nulis. Karena saya biasanya kebetulan saya ya apa, bisa dibilang konten kreator lah. Saya dari kecil udah di YouTube sama Instagram gitu. Jadi saya kayak udah, dan itu kan kita kayak nulis gitu kan, kita kayak nulis skrip gitu, ide konten. Ya walaupun tidak, ya masih dihargai gitu, nggak 0 rupiah.
Dan em, ketika itu saya berpikir kan bahwa oh bidang saya tuh di videografi sama editing dan penulisan gitu. Saya juga suka nulis. Jadi saya carilah banyak jurusan dan bertemulah saya dengan jurusan ilmu komunikasi dan karena saya riset daerah-daerah juga jadi ya apa ya pandangan saya tertuju pada satu-satunya itu pada Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta gitu. Dan waktu itu peluang saya untuk lolos juga lumayan besar karena alumni setelah saya enggak, alumni sebelum saya itu dia sempat lolos di UGM juga tapi di jurusan kedokteran. Jadi kayak saya oke SNBP bisa nih saya daftar gitu atau kayak UTBK lah saya daftar tahun selanjutnya. Terus di tahun 2024 itu saya mulai mendaftar lah SNBP, SNBP dan eh, ya qadarullah sebenarnya saya tidak waktu itu saya sudah kayak melihat konten-konten gitu kayak orang-orang bilang SNBP itu jangan terlalu berharap gitu. Nah, sudahlah saya akhirnya saya memberikan 50% kepercayaan saya pada SNBP, tapi 50%-nya saya kayak mengikhlaskan apapun yang terjadi gitu. Dan ya hasilnya adalah ya merah gitu. Ini beneran merah, tapi alhamdulillah waktu itu saya tidak terlalu apa ya, saya tidak berharap 100% pada SNBP gitu. Jadi saya tidak terlalu apa ya, sedih-sedih banget gitu. Nah, tapi setelah itu saya akhirnya harus belajar UTBK. Nah, saya belajar UTBK eh, dan ini mungkin karena apa ya? Karena saya apa ya istilahnya? Mimpinya terlalu tinggi tapi usahanya itu kayak tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu terkejar gitu ke mimpi itu. Jadi bahkan ketika saya belajar itu saya kayak masih main-main terus bla 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 saya latihan soal juga kadang apa ya berapa soal gitu terus saya karena sangat awam sekali dengan SNBT gitu sebenarnya jadi saya kayak apa ya ngejar-ngejar dan tahun 2024 itu kan tidak semepet sekarang ya waktunya masih kayak ada 1 bulan lebih bahkan setelah pengumuman SNBP itu jadi kita kayak masih punya waktu yang cukup lama untuk belajar dan tentu saya tidak ada ujian sekolah jadi kayak fokusnya benar-benar ke situ cuman saya sayangnya saya tidak begitu saya tidak apa ya fokusnya tuh kayak cuman 60-70% gitu bahkan satu hari ini fun fact guys jadi H-1 sebelum saya ujian SNBT karena saya fans timnas waktu itu adalah saya ujian itu tanggal 30 April hari pertama sesi pertama SNBT dan apa ya itu malah malamnya itu pas banget ada pertandingan Timnas Indonesia versus Uzbekistan U23 di Piala Asia itu semifinal dan itu kayak laganya tuh benar-benar apa ya kampung saya yang nggak pernah nonton timnas bahkan itu mereka kayak nobar pokoknya sekuota saya itu semuanya nobar seluruh Indonesia nobar nungguin match itu dan saya belajar sambil apa ya nonton gitu walaupun ya condongnya ke nonton ya belajarnya dikit akhirnya besoknya itu saya tes dan ya apa ya kayak kebanyakan nembak gitu bahkan yang kemarin saya bilang bahkan kalau kalian lihat skornya gitu ini PK-nya bahkan nembak ini yang 710 ini PK BTW itu nembak banget dan itu saya kaget juga dapat 700 ya saya tes lah dan ya alhasil ya 1 bulan kemudian nggak lolos gitu karena saya juga udah feeling gitu udah feeling bakalan nggak lolos tapi ya apa ya sedihnya tuh awalnya kayak nggak berasa gitu tapi ketika saya menunggu karena waktu itu masih ada beberapa teman sekolah saya yang nggak lolos juga jadi kayak oke ada seperjuangan nih oke akhirnya saya nyobalah peruntungan di ujian mandiri. Nah, saya kebetulan waktu itu karena saya pengen tetap di Jogja, jadi saya nyari kampus lain juga, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, selain UGM. Jadi sambil saya daftar yang UGM jalur rapot, sambil saya daftar juga UN-nya jalur rapot. Tapi, ya qadarullah, ya belum rezeki gitu. Saya ternyata ditolak kedua-duanya, dan pengumumannya tuh berdekatan, jadi kayak, wah sedih. Sedihnya tuh yang sedih banget gitu, saya ingat banget itu Juli 2024, saya kayak sedih tapi kayak saya sudah memang kayak feeling kalau ya Allah saya harus apa ya menguatkan hati gitu kalau saya seandainya saya bakal gagal ya saya akan gap year gitu setahun
Oke, dan mulailah perjalanan saya gap year. Saya gap year tahun pertama itu benar-benar nyobain banyak hal. Dan kalau kalian tahu ya, tahun 2024 itu kan lagi ramenya ini ya, Clash of Champion yang dari Ruang Guru. Nah, itu kebetulan membuat saya apa ya, semakin apa ya, gairah untuk kuliah tuh semakin ada gitu, semakin muncul. Ya, oke lah, langsung akhirnya daripada saya cuman apa ya, jagain ponakan dan sebagainya, rutinitas di rumah gitu, lebih baik saya sambil ngikutin lomba juga ya, siapa tahu dapat duit gitu, dapat fulus ya, alhamdulillah bisa nambah-nambah tabungan buat kuliah. Nah, jadi ya saya beberapa kali juara ya, tingkat apa ya, tingkat daerah, tingkat nasional juga, dan saya sambil menjaga 3 orang ponakan saya ini. Oke. Tapi ketika saya ini udah sebenarnya sudah sampai sini guys, jadi saya cerita aja. Jadi ketika saya akhirnya tes lagi gitu. Ketika saya tes lagi, langsung ternyata eh, semuanya itu tidak berjalan, benar-benar tidak berjalan sesuai rencana. Yang saya sedihnya 1 tahun eh, gap year itu, saya kayak ya Allah, ini kok sedih banget gitu. Kayak ya saya tetap ditolak gitu. Pertama untuk SNBT saya udah kayak oke, saya sudah ditolak gitu, saya sedih. Sedih tapi kayak oke ya, mau gimana lagi, tapi akhirnya saya nyoba lah tes mandiri gitu di UNY langsung, karena kalau dan itulah di titik dimana untuk UGM itu saya sudah kayak tidak ada harapan lagi gitu, kayak saya sudah oke lah, ini sudah tahun kedua, jadi mending saya tidak usah ini apa namanya, tidak usah berharap lagi gitu. Jadi saya mending mencari apa ya, UNY itu kayak udah apa ya, masih ya masih lumayan lah kampusnya. Jadi saya daftarnya di situ. Akhirnya saya mengikuti ujian mandirinya. Oke, dan setelah saya mengikuti ujian mandirinya, ternyata alhamdulillah saya lolos gitu. Saya lolos di eh, pendidikan bahasa Inggris. Ya meskipun tidak sesuai dengan em, tidak sesuai dengan apa yang saya minati dan apa prodi impian saya gitu. Awalnya saya senang gitu sampai saya sudah masuk ke dalam grup WhatsApp-nya. Tapi ketika saya melihat UKT-nya BTW tidak terlalu mahal sebenarnya, cuma yang bikin mahal itu uang masuknya sama IP. Itu sampai 7 sekian gitu. Tapi untuk UKT-nya sih 1 semester itu kayak tidak terlalu mahal. Tapi kebetulan sekali waktu itu juga akhir apa ya, akhir bulan, pokoknya akhir bulan Juli lah, 31 Juli, dan itu kita kayak cuman dikasih waktu 4 apa 5 hari gitu untuk bayar biayanya, biaya awalnya, dan itu kayak ya Allah bagaimana gitu. Dan itu kan akhir bulannya kebetulan, dan baru awal-awal bulan, sedangkan kakak-kakak saya walaupun mereka itu adalah pekerja ini ya, pekerja ASN, mereka PNS, tapi yang mereka gajiannya itu kayak pertengahan bulan gitu. Dan ya Allah, akhirnya saya kayak waktu itu saya benar-benar apa ya, hampir putus asa gitu. Kayak oke, akhirnya orang tua saya dan keluarga-keluarga saya semua kayak minjam sana sini ke keluarga, coba ya pas banget semuanya juga lagi membutuhkan, ada yang harus bayar anaknya masuk sekolah lagi, masuk SMA, masuk SMP. Terus ada yang karena akhir bulan juga mereka yang belum punya uang juga, ada yang mau dialihkan ke apa ya, sektor lain gitu, kayak ke kegiatan yang lain. Akhirnya di awal bulan Agustus itu saya memutuskan untuk ya terpaksa mengundurkan diri gitu, dan bahkan orang tua saya kayak sudah apa ya, sudah mau nangis-nangis gitu, kayak kalau seandainya ini bukan apa ya, ya apa, kalau Allah menakdirkan ini jalan kamu ya pasti dikasihnya yang mulus gitu. Sedangkan ini kayak mungkin Allah nggak, belum kasih apa ya, belum kasih kesempatan gitu untuk saya untuk saat ini, karena mungkin Allah takut kalau saya masuk, saya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nanti di ketika saya menjalani perkuliahan gitu. Dan saya juga tidak mungkin mau kayak kredit gitu, karena keluarga saya benar-benar apa ya, nggak mau kredit juga, dan saya juga tidak mau karena saya sudah melihat banyak sekali contoh keluarga saya yang kredit, terus itu kayak uang, kalau kredit itu kan bayar bunga ya, dan bunga itu riba gitu, jadi kayak apa ya, harga
harga yang harus dibayar tuh lebih membengkak daripada harga awal yang kita ambil. Dan itu sangat jadi saya kayak oke lah daripada saya kuliah di luar dan enak-enakan sedangkan orang tua saya, keluarga saya di daerah asal itu kayak menderita gitu, mending saya istirahat setahun lagi aja. Jadi ya itu keputusan yang sangat berat sekali pokoknya. Tapi waktu itu saya mencoba untuk tes SKD. Jadi kayak sekolah kedinasan gitu. Saya tesnya di IPDN. Jadi kita tesnya itu harus menyeberang ke pulau apa ya, pulau provinsi gitu. Di ibu kota provinsi menyeberangnya. Dan ketika saya menyeberang ke Ambon, ya kota metropolitan di daerah saya itu, ya semuanya itu kayak wah banget dan saya kebetulan guys, saya terakhir keluar keluar daerah itu 2019. Jadi saya baru keluar daerah lagi 2025 kemarin. Jadi sudah kayak 6 tahun jaraknya baru saya bisa keluar daerah lagi dan ketika saya keluar itu saya kayak wah banget sama Ambon. Maksudnya kayak bukan wah Ambonnya sih, maksudnya lebih wah ke kota besar ya, kayak kayak wah karena ternyata daerah saya tuh kecil banget gitu. Ternyata banyak banget hal-hal yang tidak ada di daerah saya tuh ada di kota-kota ini gitu. Ini baru Ambon loh, belum yang di Jawa gitu kayak kota-kota lain. Terkhususnya ya saya Jogja gitu saya pengennya. Jadi kayak wow banget ya semuanya gitu. Dan ya saya akhirnya tes dan qadarullah saya eh, nggak lolos dan yang nyeseknya adalah nggak lolosnya itu kalau SKD itu for your information ada 3 subtes. Jadi ada matematika, PPKN sama tes apa ya, PKP gitu. Tiga-tiganya pokoknya ada passing grade lah untuk lolos ke tahap selanjutnya. Sedangkan di matematika ini saya nggak di matematika di PKN itu saya cuman kurang 1 soal benar doang untuk lolos ke tahap selanjutnya. Dan itu ya nyesek banget. Awalnya waktu saya keluar ruangan itu benar-benar nggak, saya nggak tampilin ya di sini karena saya lupa gitu karena nggak sempet waktunya. Intinya itu saya kayak nangis, ada pondok dekat di situ dan itu kayak saya benar-benar mengeluarkan tangisan saya selama 1 tahun gap year gitu, benar-benar kayak semuanya dikeluarkan dan saya apa namanya kayak langsung nelpon keluarga. Itu benar-benar saya apa ya, bisa dibilang saya kalau saya itu titik terendah dalam hidup saya gitu karena kayak saya sudah udah apa ya 2 tahun 1 tahun istirahat dan akhirnya harus menghadapi kalau saya harus istirahat lagi itu kayak sedih banget gitu. Kayak ya Allah ini kenapa saya harus seperti ini gitu. Kenapa untuk menggapai bangku kuliah itu saya kayak susah banget gitu untuk mencapai masa depan gitu. Jadi cuman ketika saya berpikir, ketika saya mulai menjalani tahun kedua saya, entah kenapa itu terasa lebih cepat dan saya bukan depresi ya itu kayak stres yang frustasi banget itu cuman sehari doang 2 hari ketika saya pun dibanjiri sama pesan-pesan dari keluarga saya, pesan dari teman-teman saya kalau ya kamu harus semangat gini-gini, pokoknya ada kata-kata inilah penyemangat lah. Dan saya awalnya kayak saya kalau saya orangnya itu kalau saya sedihnya sedih banget saya kayak eh, tidak ingin melakukan apapun gitu. Pokoknya saya terserah saya gitu. Saya mau makan kayak apa gitu. Saya kayak semuanya dilakukan secara pokoknya kayak seakan-akan cuma saya sendirian doang di dunia ini gitu. Jadi kayak saya kalau saya benar-benar frustasi sekali waktu itu dan tiba-tiba saya menemukan apa ya inspirasi dan harapan itu ketika saya kembali ikut lomba lagi dan waktu itu lomba film pendek dan saya ngajak ponakan-ponakan saya kebetulan dan kebetulan itu ada bocil-bocil tetangga rumah saya kita tes ikut dan alhamdulillah kita juara 1 nasional 2 kali bahkan dan itu kayak membangkitkan lagi dan itu kayak membuat saya melupakan eh, masa-masa yang sudah saya lewati selama 1 tahun gitu. Saya kayak melupakan kesedihan saya gitu dari setiap itu dan pelan-pelan saya mulai melihat hikmah-hikmah di balik eh, apa ya perjalanan saya selama gap year gitu kayak waktu itu saya juga em, mulai memperkenalkan lah masa kecil saya pada ponakan-ponakan saya gen-gen alpha
pokoknya memperkenalkan dari apa ya, kayak tontonan kayak kartun, terus kayak dari ya tontonan anak-anak, tontonan yang bermanfaat, buku-buku yang saya punya, saya mulai memperkenalkan pada ponakan-ponakan saya gitu. Dan itu kayak apa ya, membuat saya apa ya, hikmah yang bisa saya ambil dari gap year selama 2 tahun ini adalah kalau seandainya aja waktu itu saya nggak gap year gitu, mungkin saya tidak akan melihat perkembangan dari tumbuh kembang dari ponakan-ponakan saya yang kecil. Kedua, mungkin saya tidak akan apa ya, dekat sekali dengan keluarga, dekat sekali dengan teman-teman saya, dan mungkin saya tidak akan apa ya, saya tidak akan bisa mengetahui hal-hal apa saja yang apa ya, ketakutan apa saja yang terjadi pas kuliah dari teman-teman saya. Saya tahu itu, saya bisa tahu itu hanya dengan mereka mencurhat kepada saya, baik curhat kepada saya maupun melihat status dan story cerita-cerita mereka gitu di Instagram, di sosial media dan dimanapun. Dan saya juga tidak akan pernah, pokoknya saya tidak akan pernah juga apa ya, bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa seperti kalian dan mentor kita, kami kita. Saya tidak akan pernah bertemu dengan kalian kalau seandainya waktu itu saya memilih jalan yang lain. Jadi ya alhamdulillah saya dari satu Quran juga, dari surat Al-Baqarah, intinya itu apa yang apa yang ditakdirkan untuk kita, apa yang kita harapkan itu memang tidak sesuai rencana, tapi belum tentu, tapi Allah itu memberikan itu karena Allah berpikir bahwa hal yang kita sukai, hal yang kita harapkan itu belum tentu yang sesuai rencana kita, itu belum tentu baik buat kita. Dan itu yang benar-benar saya rasakan selama 2 tahun ini gitu. Ketika saya selama 1 tahun itu saya sedih banget. Ketika tahun kedua saya gap year, saya benar-benar bisa memetik hikmah kalau oh ternyata gini gitu. Kenapa saya nggak ditakdirkan langsung kuliah itu karena seperti ini gitu. Dan semoga teman-teman dan adik-adik yang ya sudah mengikuti ini dari tadi, dari sejak tadi, semoga bisa mengambil hikmah juga gitu. Kalau uh, kalau sebenarnya kalau kalian gagal gitu, ya nggak apa-apa gitu. Setidaknya kita gagal tapi kita masih bisa mencoba lagi. Karena di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang mereka sudah gagal berkali-kali gitu. Jadi mereka kayak terkadang mengadu nasib mereka dengan teman-teman sekalian, tapi ya itu wajar gitu terkadang untuk mengadu nasib. Tapi yang perlu pasti kita lakukan adalah setelah kita gagal, kita harus langsung bangkit teman-teman. Karena ketika kita terpuruk dalam kesedihan, maka ya kita nggak akan pernah menggapai apa yang kita mau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan maaf kalau PPT-nya agak kurang ini ya, cuman setengah gitu. Oke, begitu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sesuai Sesuai dengan dengan yang yang diharapkan diharapkan kita kita bersama. bersama. Itu sih teman-teman, semoga apa yang telah disampaikan Mas Rizky bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya. Dan terima kasih sharing-sharingnya. Kita doa semoga urusan teman-teman dimudahkan juga, dilancarkan juga, dan selalu diberikan hasil yang terbaik di setiap aktivitas kita dimanapun berada dan kapanpun itu. Itu teman-teman, mari kita dokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini dengan dokumen